Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberi kita kesehatan sehingga di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengumpulkan ladang pahala sebagai bekal untuk akhirat nanti. Yang ini patut kita syukuri bersama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, seperti biasa kita akan meneruskan kajian kita kitab Al-Qaulil Jali yang membahas tentang Ilmuddin Ad-Daruri. Di sini menjelaskan kita sudah sampai pada perkataan muallif, perkataan pengarang ini. Kemarin kita sudah menjelaskan Masya Allahu kana wa lam yasha lam yakun. Jadi apapun yang Allah Ta'ala kehendaki untuk terjadi, mesti akan terjadi. Tidak ada seseorang yang bisa melemahkan. Sebaliknya, jika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu itu tidak terjadi, maka mesti tidak akan terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seseorang, memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepadanya, bukan Allah Ta'ala itu meminta manfaat atau mengambil manfaat dari ibadah hambanya. Begitu juga jika semua hamba tersebut itu tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaannya. Bahkan orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang rugi. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sedikit pun yang berkurang dari kekuasaannya. Kemudian kemarin juga kita menjelaskan bahwasanya apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk terjadi mesti akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghalanginya. Bahkan dalam hadis dikatakan seandainya semua makhluk itu bersatu untuk menahan, untuk menghilangkan sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki untuk terjadi, maka tidak akan bisa. Begitu juga sebaliknya. Jadi apa yang Allah Ta'ala kehendaki pada manusia, pada jin, pada binatang, pada makhluk-makhluknya, yang Allah Ta'ala kehendaki pada azal, maka mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan mendahului, juga tidak akan berakhir ataupun tidak akan terlambat, akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak akan mendahului dan tidak akan terlambat, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti Masya Allah. Makanya ketika kita sering mengucapkan Masya Allah, itu ya mengambilnya dari ini. Masya Allahu kana wa malam yasha' lam yakun. Jadi kata-katanya itu pendek, tapi artinya sangat-sangat mendalam. Itu diantara manfaatnya adalah menyadarkan kita, memberikan pengertian kepada kita bahwasanya apa yang terjadi pada kita itu tidak usah terlalu dipikirkan.
Karena semuanya itu dikehendaki oleh Allah. Baik itu perkara itu baik bagi kita ataupun jelek bagi kita. Baik itu perkara tersebut itu berupa ujian ataupun berupa cobaan, kekayaan, miskin, dan lain sebagainya, maka semuanya tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang ingin umpamanya berupaya sehari semalam bekerja, usahanya full, sehari semalam kerja, tapi tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaya, maka tidak akan ada jalan untuk jadi orang kaya. Begitu juga sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dia untuk kaya, maka dengan usaha sedikit Allah Ta'ala memberikan jalan, ada saja jalan untuk menjadikan dia orang yang kaya. Begitu juga sebaliknya. Dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan berubah. Jadi kehendak Allah tidak akan berubah karena doa. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berubah karena sholat ataupun berkunjung kepada saudara ataupun pada yang lain. Jadi tidak akan berubah. Jadi ketika Allah Ta'ala menetapkan seseorang umpamanya umurnya 80 tahun, maka itu pasti akan 80 tahun. Tidak akan bertambah menjadi 90. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan seseorang untuk hidup umurnya adalah 60 tahun, maka tidak akan berkurang, tidak akan bertambah, sesuai. Lah, kemudian bagaimana dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya secara zahir, secara tekstual itu seakan-akan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah karena doa. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada'a syai'un illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu pun kecuali doa. Seakan-akan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya doa itu bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi di sini kata para ulama itu larinya kepada qada ketentuan Allah yang mu'allaq. Apa qada mu'allaq itu? Qada yang ada kata-kata jika. Jadi jika seseorang berbuat seperti ini, maka akan begini. Jika seseorang tersebut itu silaturahim, maka dia akan umurnya sekian. Lah itu di mana ketentuan ataupun tulisan tersebut? Itu di buku malaikat. Jadi malaikat itu menasakh, menukil, ataupun menyalin tulisan-tulisan tentang kejadian yang ada di alam ini. Salah satunya itu adalah tentang adanya mu'allaq, yaitu tulisan yang tulisannya adalah jika seseorang begini maka akan begini. Itu diambil oleh para malaikat dari Lauhul Mahfuz, kemudian ada di buku para malaikat. Ada di buku para malaikat. Lah di situ tertulis jika si fulan, jika Fatimah silaturahim, maka dia akan umurnya sekian. Umurnya 80 tahun. Kalau tidak silaturahim, maka dia umurnya 70 tahun. 70 tahun. Ataupun jika seseorang itu berdoa, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Itu tulisannya begitu. Jadi ada jika seseorang begini, maka akan begini. Jika seseorang begini, maka akan begini. Kalau tidak, maka akan begini. Itu ada di mana? Ada di buku para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mana yang terjadi belum tahu. Baru ketika sudah terjadi, maka ternyata inilah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu namanya qada mubram.
qada yang tidak akan berubah. Tidak ada qada yang ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tulisan jika ini begini maka begini, begitu. Itu tidak ada. Itulah yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi penjelasan-penjelasan seperti silaturahim menambah umur itu adalah larinya kepada qada muallaq. Qada muallaq itu ya tulisan begitu, jika orang begini maka begini. Di mana itu? Di malaikat, di buku malaikat. Di buku malaikat. Nah, begitu. Jadi mana yang terjadi tidak tahu. Kemudian kalau sudah terjadi, oh ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat nggak tahu. Baru setelah terjadi dia tahu bahwasanya ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istilahnya adalah qada mubrom. Artinya ketentuan Allah yang tidak ada kata-kata jika, begitu. Seperti fulan mati dalam keadaan iman, fulan mati dalam keadaan tidak beriman. Itu tidak ada kata-kata jika. Nah, itu adalah qada Allah Subhanahu wa taala yang mubrom. Jadi intinya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehendak Allah itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah karena doa, tidak akan berubah karena sholat, tidak akan berubah karena sedekah, tidak akan berubah karena sesuatu pun. Karena berubahnya ketentuan itu berarti menandakan yang disifati itu adalah baru. Kalau itu baru berarti bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan. Wa masyiatullahi la tataghayyar. Jadi kehendak Allah, ketentuan Allah itu tidak akan berubah. Lianna taghayyural masyiah, karena berubahnya kehendak, dalil hudus itu tanda baru. Wal hudusu mustahilun 'alallah, dan baru itu mustahil bagi Allah. Berubah dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu namanya baru. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tidak ada menjadi ada, yang menampakkan dari tidak ada menjadi ada, dan itu tidak mungkin disifatkan kepada yang menciptakan. Itu dinisbatkan kepada yang diciptakan Allah, yaitu makhluk. Makanya kehendak Allah tidak akan berubah, tidak akan berubah. Alladzi la haula wala quwwata illa bihi. Alladzi la haula ay la tahawula li ahadin. Tidak ada daya untuk lari bagi seorang pun untuk lari dari maksiat. An maksiatillah illa bi ismati, kecuali dengan peliharaan Allah, penjagaan Allah Subhanahu. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan li ahadin bagi seorang pun ala ta'atillahi, untuk menjalankan taat kepada Allah, illa bi'aunihi, kecuali dengan pertolongan Allah. Alladzi la haula wala quwwata illa bi. Ketika ada musibah, seseorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ketika dia tertimpa musibah, tertimpa dicoba oleh Allah, dia mengucapkan la haula wala quwwata illa bi. La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Bahwasanya seseorang tidak akan bisa menghindar dari maksiat kecuali Allah Ta'ala sudah menjaganya. Jadi kita itu bisa terhindar dari maksiat karena Allah Ta'ala menjaga kita. Karena Allah Ta'ala melindungi kita. Dan kita bisa melaksanakan ketaatan, bisa berpuasa, bisa sholat tahajud, bisa sholat witir, sholat malam, sholat 5 waktu. Karena Allah Ta'ala menciptakan pertolongan kepada kita, menciptakan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi para jamaah, dengan kata-kata ini, apa yang membuat orang itu sombong coba? Ketika dia itu haji umpamanya setiap tahun. Ketika orang tersebut itu bisa puasa setiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan.
ketika seseorang itu bisa sholat setiap malam. Karena apa? Karena Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada orang tersebut untuk melakukannya. Berarti apa? Berarti itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh seseorang tersebut itu membanggakan diri, lupa bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Jadi kita harus menyandarkan semua apa yang terjadi kepada kita karena Allah Ta'ala menciptakan kekuatan kepada kita sehingga kita itu bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Jadi tidak boleh umpamanya lihat tuh orang itu tidak pernah sholat umpamanya dengan nada mengejek. Tapi kalau nadanya untuk memperingatkan maka tentunya boleh supaya tidak ditiru umpamanya. Tapi kalau mengejek lupa bahwasanya itu kemampuan kita bisa taat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Jadi alladzi la haula wala quwata illa bih. Tidak ada daya seseorang untuk menghindar dari maksiat kecuali Allah Ta'ala sudah menjaganya, sudah memeliharanya. Tidak ada seseorang untuk bisa melaksanakan ketaatan, puasa, tahajud, witir, sholat 5 waktu, berjamaah, kecuali Allah Ta'ala sudah menciptakan kekuatan kepadanya. Menciptakan kekuatan kepadanya. Jadi dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa melaksanakan ketaatan. Berapa banyak orang yang asalnya itu adalah orang yang tekun beribadah, tapi dia itu 180 derajat kadang dia berubah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak memberikan kekuatan kepada dia. Asalnya dia pandai berjamaah, dia sering mengikuti jamaah, akhirnya tidak bisa. Tidak bisa mengikuti jamaah karena ada halangan apapun. Ada halangan yang halangannya itu bermacam-macam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dia untuk sibuk umpamanya. Tidak berjamaah. Jadi jangan sombong karena ketaatan yang ia lakukan. Jangan juga menghina seseorang karena dia tersebut itu tidak melakukan ketaatan seperti dia. Jadi dia memiliki kasih sayang pada dirinya. Kalau melihat orang lain berbuat maksiat, dinasehati. Dinasehati bukan malah menyebarkan aib. Itu dalam Islam kan seperti itu. Nahnu nuridun nasihah wala nuridul fadihah. Biasanya kan begitu para ulama. Kita menginginkan nasihat bukan mengumbar. Artinya ketika ada seseorang tersebut itu berbuat salah, datang kepadanya diberi nasihat, apa yang kamu lakukan ini salah, seharusnya begini. Bukan malah diumbar kepada siapa saja. Itu tidak boleh. Dia inginnya itu supaya orang tersebut itu bertaubat kepada Allah, malah sebaliknya membuat dia itu apa? Membuat dia itu sakit hati. Akhirnya apa? Akhirnya dia berbuat maksiat terus-menerus. Karena apa? Karena metode yang ia terapkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dalam Islam ketika ada saudaranya itu berbuat maksiat, datang kepadanya dinasehati. Dinasehati. Biasanya orang nasihat itu kan terutama orang Indonesia, itu biasanya tidak bisa dengan di muka umum itu nggak bisa. Berduaan di kamar dan lain sebagainya. Apalagi perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Kalau di dalam kamar kan nggak apa-apa. Jadi supaya tidak semua orang tahu. Karena kalau tahu biasanya orang tersebut itu malu begitu. Biasanya orang tersebut malu. Maka itulah nasihat yang diberikan oleh Islam. Jadi kita menghendaki nasihat bukan fadhihah, bukan mengumbar. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa Allah Subhanahu Maha Suci Allah al-mausufu, yang disifati bikulli kamalin dengan setiap sifat sempurna yaliku bihi yang layak baginya. Kal ilmi seperti sifat ilmu, wal qudrati dan sifat kuasa, wal iradati dan sifat kehendak, al munazzahu yang disucikan, angkuli naqsin dari setiap kekurangan.
fi haqqihi pada hak Allah. Maksudnya Allah Ta'ala maha suci an kulli ma la yaliku bihi. Dari setiap sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Kal jahli seperti halnya bodoh. Wal ajzi lemah, wal launi dan warna, wal haddi dan batasan, wat tahayyuzi dan bertempat, fil jihati pada satu arah, wal makani dan bertempat pada suatu tempat, li'anna dzalika karena hal tersebut kullahu semuanya min sifatil makhlukin termasuk sifat-sifat makhluk. Fahuwa subhana Allah subhanahu wa ta'ala maujudun bila makan. Allah ada tanpa membutuhkan sifat, tanpa membutuhkan tempat maksudnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala para jamaah sekalian itu disifati dengan sifat sempurna. Dan sifat sempurna ini layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat sempurna yang layak bagi Allah seperti Allah ta'ala maha kuasa. Allah ta'ala maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengendaki. Allah subhanahu wa ta'ala maha menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sifat-sifat yang 13 tersebut, Allah wujud, kita, baqa, wahdaniyah, qiyamuhu binafsi, qudrat, iradat, itu adalah sifat-sifat yang sempurna yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan layak bagi Allah? Karena ada sifat sempurna yang itu tidak layak bagi Allah, itu layak bagi makhluk. Seperti apa? Seperti cerdas. Cerdas tersebut itu sifat sempurna kalau orang dikatakan kepadanya, oh orang ini cerdas. Itu adalah sifat sempurna. Tapi tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat tersebut itu berhubungan dengan otak. Dan otak itu dimiliki oleh manusia itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh dikatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan makhluk, otak, roh, dan lain sebagainya, itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sempurna bagi makhluk, tapi itu tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang disucikan dari setiap kekurangan. Sifat kekurangan itu apa? Sifat yang dimiliki makhluk. Jadi setiap yang dimiliki makhluk itu dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya mencaci maki Allah. Jadi mencaci maki Allah itu mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Para ulama mengatakan kullu wasfin, setiap sifat min sifatil makhlukin, dari setiap sifat-sifat makhluk, wasfullahi ta'ala bihi, Allah ta'ala disifati dengannya, syatmun lahu, maka itu adalah mencaci maki. Jadi mencaci maki Allah itu dengan cara mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat makhluk banyak. Seperti apa? Seperti bodoh, seperti cerdas, seperti lemah, seperti berdiri, seperti apa berada di suatu tempat, berada di suatu arah, capek, kemudian duduk, berada bersemayam di atas sesuatu, kemudian letih, sehat, kemudian sakit, masih banyak. Itu adalah sifat-sifat makhluknya. Kok Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengannya, maka itu namanya mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan makhluk, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan makhluknya. Disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya Allah maha suci dari sifat makhluknya, maha suci dari menyerupai makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Jadi apapun yang dimiliki oleh makhluk dari sifat-sifat, maka kita tidak boleh mensifati Allah dengannya. Makanya kan kita tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala bersemayam. Tidak boleh mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk. Meyakini
meyakininya bersemayam atau duduk itu tidak boleh. Kan kata mereka, lah boleh-boleh saja. Sebagian orang mengatakan begitu, boleh-boleh saja. Kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam, tapi bersemayamnya kan tidak sama dengan makhluk. Boleh-boleh saja katanya mengucapkan, meyakini Allah Ta'ala duduk, tapi duduknya beda dengan duduk makhluk. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah menetapkan sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia, kan sama saja seperti mengucapkan bahwasanya Allah Ta'ala maha mendengar. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah Ta'ala maha melihat, melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Kita katakan bahwasanya Allah Ta'ala maha melihat itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala maha mendengar itu disebutkan dalam hadis. Al-Quran dan hadis menjelaskan Allah Ta'ala maha melihat dan maha mendengar. Tapi tentunya maha melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha mendengarnya Allah Ta'ala dengan makhluk itu beda. Melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dengan mata, bukan dengan kelopak mata, bukan dengan sinar. Melihatnya Allah, mendengarnya Allah bukan dengan telinga, bukan dengan suara, bukan dengan angin yang menyampaikan suara, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, dan mendengarnya itu tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Begitu. Beda kalau umpamanya bersemayam. Kalau bersemayam itu bahasa Arabnya mustaqir. Istaqarra, nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Beda dengan kata-kata duduk. Kalau duduk itu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab disebutkan qa'id atau jalis. Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis atau kalam ulama yang mengatakan di situ katanya Allah Ta'ala qa'id ataupun jalis. Nggak ada. Nggak ada. Makanya tidak boleh menyebutkan sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ulama menjelaskan, katanya ma atlaqallahu ta'ala bihi nafsah atlaqnahu wa illa fala. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran atau hadis, maka kita sebutkan. Allah Ta'ala maha mendengar. Dalam Al-Quran disebutkan wa huwa as-sami' wa huwa as-sami'. Allah Ta'ala maha melihat dalam Al-Quran wa huwa as-sami'ul basir. Kita sebutkan. Tapi tentu lafadznya sama, katanya sama, tapi artinya beda. Beda dengan ketika seseorang itu mengucapkan Allah Ta'ala bersemayam ataupun Allah Ta'ala duduk. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Berarti telah menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Menyebutkan sesuatu yang Al-Quran dan hadis itu tidak menyebutkan. Maka itu tidak boleh. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka berdalih, kan dalam Al-Quran jelas istawa ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita katakan istawa itu bukan artinya jalis. Istawa itu bukan artinya duduk, bukan artinya bersemayam. Tahu nggak kamu bahwasanya istawa itu punya arti lebih dari 15. Kita katakan seperti itu. Kenapa kamu memilih yang duduk? Itu adalah sifat makhluk. Kenapa kamu memilih bersemayam? Itu adalah sifat makhluk. Kenapa kamu tidak memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa? Itu adalah sifat Allah yang layak bagi Allah. Karena salah satu dari makna istawa itu artinya Allah Ta'ala berkuasa. Oh, kalau benar umpamanya dia mengatakan begitu. Oh, benar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan istawa itu mempunyai lebih dari 15 arti. Tapi kalau istawa itu setelahnya itu ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ada ala, maka itu tertentu kepada duduk. Siapa bilang? Dalam kata-kata bahasa Arab itu banyak yang memakai ala, dan itu bukan artinya adalah duduk, bukan bersemayam, tapi artinya adalah menguasai. Bukankah syair mengucapkan qadistawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Qadistawa bishrun, kalau diartikan duduk itu rancu, artinya tidak benar, tidak tidak ada artinya.
Umpamanya ya diartikan duduk. Bisir itu ada seseorang raja telah menaklukkan Irak. Kalau dikatakan umpamanya istawa itu artinya duduk. Bisir itu duduk di atas Irak tanpa ada pertumpahan darah, tanpa mengalirkan darah, tanpa membunuh. Kalau diartikan duduk, duduk di atas Irak. Maksudnya duduk di mana? Duduk di atas pohon, duduk di atas langit-langit Irak, kemudian tidak menyentuh bumi, seperti itu. Kan lucu jadinya artinya. Tapi artinya apa? Menguasai. Qadistawa Bishrun 'alal Iraqi, artinya Bishr telah menguasai Irak tanpa pertumpahan darah, tanpa membunuh. Itu dalam bahasa Arab itu sudah berlaku seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan benar bahwasanya istawa itu artinya lebih daripada satu, lebih daripada dua. Tapi kalau setelah istawa itu ada ala, itu tertentu kepada duduk bersemayam. Kita katakan tidak. Dalam bahasa Arab banyak mengatakan bahwasanya setelah istawa itu ala, tapi tetap artinya menguasai. Seperti itu tadi. Qad istawa Bishrun 'alal Iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Jadi di situ artinya menguasai, bukan artinya duduk. Kalau duduk malah membuat orang yang membaca itu bingung. Duduk di atas Irak. Apa ya maksudnya ya? Apakah duduk di atas pohon? Duduk di atas genteng? Duduk di atas tangga? Nah itu jadinya enggak bisa diartikan. Orang yang membaca itu bingung. Dan itu bukan bahasa Arab. Kalau seperti itu bukan kata-kata yang disusun oleh orang Arab. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengatakan meyakini Allah taala bersemayam. Tidak boleh mengatakan meyakini Allah taala itu duduk, meskipun dia mengatakan Allah taala bersemayam, semayamnya tidak seperti bersemayamnya kita. Allah taala duduk, duduknya tidak seperti kita. Tidak boleh karena telah menetapkan sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara maha mendengar dengan bersemayam. Maha mendengar itu memang ada Al-Qur'an, ada hadis, tapi bersemayam itu kan dalam bahasa Arab itu mustaqir. Itu tidak ada disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Jadi kita harus tahu dan kita harus menjelaskan kepada orang-orang, terutama orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu akidah. Cuma belajarnya itu hanya terjemahan. Apalagi terjemahannya itu dari Saudi Arabia. Na'udzubillah, karena kebanyakan mereka itu akidahnya itu berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala bersemayam dan lain sebagainya. Maka kita harus tahu, harus kita tanamkan kepada anak supaya mereka itu tidak terjerumus pada akidah-akidah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita katakan wajib bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang 13, itu bukan berarti kita membatasi. Kenapa kamu membatasi sifat Allah atau nama Allah 13? Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Mendengar, Allah Ta'ala Maha Melihat. Kenapa 13? Kita tidak membatasi. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah banyak. Bukannya termasuk dari nama-nama Allah itu ada 99. Disebutkan dalam hadis. Itu bukankah seperti itu? Dalam mushaf pun mungkin yang terakhir itu ada asma Allah yang 99. Dan asma Allah bukan 99 lagi. Masih banyak. Tapi yang jelas para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau menyebut atau menisbatkan nama kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan ini kepada Allah, maka pertama itu memang ada Al-Qur'annya. Yang kedua atau hadis atau kesepakatan para ulama bahwasanya ini boleh diucapkan kepada Allah. Begitu juga yang meskipun dalam Al-Qur'an ataupun hadis
itu juga harus mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama. Artinya meskipun itu ada dalam Al-Quran, boleh nggak kita mengucapkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Boleh nggak? Seperti itu. Karena banyak meskipun dalam Al-Quran ataupun hadis disebutkan, tapi tidak boleh kita menyebutkan itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Makanya kita jelaskan tadi, apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita ucapkan. Tapi kalau tidak, maka tidak kita ucapkan. Kata-kata mustaqir, kata-kata jalis, itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, ataupun hadis, ataupun oleh para ulama. Itu disebutkan oleh sebagian orang, dan orang tersebut keyakinannya adalah keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian intinya para jamaah sekalian, kalau kita mau menyebut nama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus mempunyai kaidah ini. Pertama apa? Setiap sifat-sifat tersebut itu adalah sempurna dan layak bagi Allah. Itu pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala disucikan dari setiap sifat-sifat kekurangan sifat makhluk. Itu ada dua. Jadi Allah Ta'ala sifatnya dan namanya itu adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan dan layak baginya. Yang kedua itu adalah dijauhkan, disucikan dari setiap sifat-sifat atau nama yang menunjukkan arti kekurangan. Sifat-sifat ataupun nama yang itu untuk makhluk. Itu supaya kita tahu menjelaskan kepada orang lain ketika terjadi perbedaan, umpamanya dia kok ada dalilnya begini, menyebut Allah Ta'ala boleh seperti ini, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala kok ini tidak boleh. Biar kita tahu ada pencerahan supaya kita bisa menjelaskan kepada yang lain. Jadi para jamaah sekalian, saya ulangi lagi bahwa kita tidak boleh menyebut nama Allah, nama-nama yang itu tidak disebutkan dalam Al-Quran untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala kalau itu tidak menunjukkan arti kesempurnaan, bahkan sebaliknya menunjukkan arti kekurangan, yaitu menunjukkan sifat-sifat makhluknya. Jadi begitu. Kemudian dilanjutkan di sini bahwasanya tadi dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya. Karena berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ai annahu, maksudnya Allah tabaraka, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha suci Allah. La yushbihu syai'an, tabaraka ay tanazzaha, wa ta'ala juga sama, ay tanazzaha. Maha suci Allah, la yushbihu syai'an, tidak menyerupai sesuatu pun, min khalqihi, dari makhluknya, bi ayyi wajhin, dari sudut manapun, minal wujuhi, dari beberapa sudut. Ada orang yang mengatakan seperti tadi, seakan-akan kan dia mensucikan Allah dengan mengatakan Allah Ta'ala duduk, tapi duduknya itu tidak seperti kita. Seakan-akan dia mensucikan Allah, tapi dia telah menisbatkan sifat makhluk kepada Allah. Jadi seakan-akan dia kan tidak sama seperti duduknya kita. Tapi hakikatnya dia telah menisbatkan, menetapkan sifat makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa qad qaddama Allah Ta'ala qaulahu, Allah Ta'ala mendahulukan firman-Nya laisa kamitslihi syai' ala qaulihi, mengakhirkan firman-Nya wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kenapa didahulukan kata-kata Allah tidak menyerupai makhluknya, mengakhirkan Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat? Kenapa? Hatta la yatawahama, supaya tidak ada yang berprasangka, menyangka, mutawahimun, orang yang menyangka, anna sama'allahi, bahwasanya mendengarnya Allah, wa basarahu, dan melihatnya Allah,
kasam'i wa basari ghairi, seperti mendengar dan melihatnya makhluknya. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena Allah ta'ala mubayinun, berbeda, ai ghairu musyabihin, maksudnya tidak serupa, bil makhlukin, pada makhluknya. Kama qala, seperti yang diucapkan Zunnun al-Misri. Orang namanya Zunnun, Thauban bin Ibrahim, yaitu julukannya Zunnun al-Misri. Apa yang ia sebutkan? Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah bukan seperti itu. Artinya, Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Kalaupun orang membayangkan, berarti apa? Berarti itu bukan Allah. Karena orang yang membayangkan itu ada kesamaannya. Kayak seperti saya mengatakan, umpamanya saya bercerita kepada jamaah. Di ada namanya negara Turkiya. Di situ ada masjid yang besar. Nah, ketika digambarkan seperti itu, kita akan menjelaskan ataupun menggambarkan, menghayalkan bahwasanya masjid itu seperti ini karena pernah melihatnya. Karena ada keserupaannya, karena ada kesamaannya. Iya kan? Kalau kita katakan bahwasanya arsy itu sangat besar, kita akan mulai membayangkan besarnya begitu besar. Karena itu adalah makhluk. Karena ukuran besar itu pernah kita lihat. Tapi ketika dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kesamaan, tentu tidak bisa dibayangkan. Yang bisa dibayangkan itu karena pernah kita lihat, karena pernah kita melihat dan ada kesamaan. Meskipun tidak 100% hanya satu sudut, hanya satu titik umpamanya. Tapi pernah kita lihat dan ada kesamaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menyerupainya, maka tidak bisa digambarkan. Kemudian pendekatannya para jamaah sekalian, saya ingin bercerita bahwasanya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau begini aja, kita yakin bahwasanya kita itu ada ruhnya, ya kan? Ada ruhnya. Pernahkah seseorang bisa membayangkan ruh itu seperti apa? Enggak kan? Padahal itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita belum pernah melihat, tidak pernah melihat ruhnya itu seperti apa. Contoh lagi umpamanya, pernahkah kita membayangkan bahwasanya dunia ini ataupun alam ini itu tidak ada siang, tidak ada malam? Bisakah kita membayangkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang kita lihat itu ada siang, tidak ada siang, ya ada malam. Tidak ada malam juga ada siang. Kan begitu. Yang bisa kita bayangkan, yang kita hayalkan itu, oh malam itu seperti ini, siang itu seperti ini. Kalau tidak ada keduanya, pernahkah kita bisa membayangkan? Tidak bisa. Padahal siang dan malam itu Allah Ta'ala ciptakan belakangan. Yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan, itu adalah air. Kemudian arsy, itu kan. Lah, ketika ada air, ada arsy, belum ada siang dan malam. Tidak pernah bisa kita membayangkan, tidak bisa. Padahal itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih Allah yang tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Makanya beriman kepada Allah itu bukan dengan membayangkan. Beriman kepada Allah bukan meyakini, mengatakan Allah Ta'ala seperti makhluknya. Bukan. Tapi beriman kepada Allah itu dengan mengatakan, meyakini Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Beriman, meyakini, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah meyakini bahwasanya Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa terjangkau dengan pikiran. Nah, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Mungkin untuk pertemuan hari ini para jamaah sekalian, kita sudahi sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan, terutama yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Sebelum kita tutup, bisa difaham ya insya Allah.
Ada yang bertanya? Kalau enggak ada, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya. Kita baca tahlil, salawat dan istighfar la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat.